Bapak Muhammad Yusron Fatul Islam, AMBKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Hamilatus Saada dengan NIM 23283010, mahasiswa D3 Manajemen Informatika. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang berita kenabian. Bagaimana sih berita kenabian? Simak berikut video dari saya. Nabi, apa sih itu istilah nabi? Nabi adalah orang atau individu yang diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka menerima wahyu atau segala bentuk pesan dari Allah untuk disampaikan langsung kepada umat manusia lainnya. Di dalam Islam, banyak sekali berbagai nabi, tetapi mereka mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir bagi umat Islam, dan Nabi Muhammad adalah penerima atau pembawa wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar 570 Masehi di kota Makkah. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada malam Senin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam keyakinan Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diakui sebagai nabi terakhir bagi umat manusia atau biasa disebut dengan Khatamun Nabiyyin, yang artinya adalah penutup para nabi. Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Konsep ini ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 40, yang artinya bahwa Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi atau Khatamun Nabiyyin, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau sampai dinobatkan bahwasanya beliau adalah nabi terakhir bagi umat Islam? Ada beberapa tanda atau keistimewaan yang beliau bawa dari beliau lahir, yaitu beliau lahir pada tahun Gajah. Kenapa bisa disebut dengan tahun Gajah? Pada saat beliau lahir, ada peristiwa penyerbuan Mekah oleh pasukan Gajah yang gagal karena intervensi dari Ilahi. Peristiwa ini dianggap sebagai tanda perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana terhadap Mekah yang akan menjadi pusat misi kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk peristiwa selanjutnya yaitu ada istana Kisra di Persia yang retak dan ada api suci Zoroaster yang padam. Ini mengisyaratkan bahwa ada kehadiran seseorang yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya bisa dilihat juga dengan karakter dan kualitasnya. Nabi Muhammad SAW memiliki karakter yang baik dan sifat-sifat yang menunjukkan potensi bahwa kepemimpinan dan spiritualitas yang tinggi. Ini menandakan bahwa beliau dipersiapkan untuk misi yang sangat besar dalam membawa umat Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau sedang berada di Gua Hiro, gua di pegunungan Hiro dekat Mekah. Beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad akan menyebarluaskan kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW pada saat bertemu dengan malaikat Jibril, penyampaian wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu malam Ramadan. Menurut riwayat, malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk Iqra, yang artinya bacalah. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk membacakan wahyu tersebut. Nabi Muhammad SAW sedikit terkejut dan bingung.
Malaikat Jibril mengulangi perintah ini beberapa kali sebelum menyampaikan wahyu pertama di dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dari perantaraan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan dan bingung tentang apa yang terjadi. Beliau pulang ke rumah dan meminta istrinya Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Khadijah menenangkan beliau dan meyakinkan bahwa apa yang dialaminya adalah sesuatu hal yang baik dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad SAW kepada sepupunya Waraqah bin Naufal yang adalah seorang Kristen yang mengenali tanda-tanda kenabian dan mengkonfirmasi bahwa apa yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah pertemuan dengan malaikat dan awal dari misi kenabian. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mulai menyebarkan peran Islam secara perlahan, dimulai dengan keluarganya dan teman-teman terdekatnya. Istrinya Khadijah adalah orang pertama yang menerima Islam, diikuti oleh teman dekatnya Abu Bakar, dan dari sini pesan Islam mulai menyebar ke masyarakat Mekah meskipun awalnya menghadapi banyak penentangan dan tekanan. Peristiwa ini menandai awal dari periode kenabian Nabi Muhammad SAW yang berlangsung selama 23 tahun hingga beliau wafat pada usia 63 tahun. Pada masa ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu-wahyu Allah, membentuk komunitas muslim, dan membawa perubahan sosial serta spiritual mendalam. Berikut penjelasan dari saya tentang berita kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini dapat menginspirasi kehidupan kita dan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa berbagai macam keistimewaan, sehingga beliau langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi terakhir bagi umat Islam. Mulia bukan? Beliau sangat mulia untuk kita semua. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga masih dalam tahap belajar. Insya Allah kedepannya akan saya perbaiki lagi untuk menjadi lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.